Walaupun viewsnya sedikit, tapi alhamdulillahnya setiap hari ada yang CO dan komisinya juga lumayan ya. Di sini saya mau tunjukin dulu, ini adalah views yang saya dapetin di TikTok saya ya, atau di akun TikTok saya ini kalian bisa lihat sendiri. Viewsnya 100, 200, 200, di sini ada yang 1400 dan ini viewsnya sedikit-sedikit semua. Dan di sini kita lihat untuk penghasilan hari ini, alhamdulillahnya udah tembus juga ya teman-teman semuanya. Lumayan banyak lah saya katakan, walaupun penghasilan ini nggak sebanyak konten-konten kreator yang lain juga yang sudah besar. Nah di sini saya pengen kasih tahu beberapa tips dan juga triknya gimana sih ketika views kita sedikit tapi setiap harinya ada yang CO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya gimana sih caranya agar kita itu dapat terus penjualan walaupun views kita sedikit ya. Ini yang dialami oleh akun saya juga, tapi alhamdulillahnya untuk penghasilannya memang sudah lumayan juga. Nah di sini kalian bisa lihat sendiri ya, memang di sini ada salah satu video saya yang viral, terus di sini banyak sekali views video saya ataupun penontonnya itu sedikit banget ya. 300, 200, 300, 200, ini ada 600, ini 800 dan ini bisa dikatakan viewsnya kalian bisa lihat sendiri lah ya. Ini viewsnya sangat sedikit banget, tapi alhamdulillahnya di sini untuk penghasilan saya di hari ini ya teman-teman semuanya itu alhamdulillah udah tembus sampai dengan 2 juta rupiah. Nah gimana sih caranya agar kita itu bisa dapetin penghasilan walaupun views kita itu sedikit? Nah di sini saya pengen bahas buat kalian semuanya. Jadi banyak sekali afiliator yang mungkin teman-teman semuanya belum tahu ya. Di sini saya mau close aja ya rekaman layar saya. Jadi nanti saya mau kasih tahu kepada teman-teman semuanya. Nah, untuk masalah gimana caranya, walaupun views kita sedikit, tapi tetap ada penjualan, kalian harus paham yang namanya GPM. Apa itu GPM? Gampangannya GPM itu adalah data analitik ya. Data analitik ini semuanya kalian sebenarnya harus paham. Banyak konten kreator senior yang mungkin sudah ngasih tahu juga, yaitu kita harus bisa lihat data, kita harus juga bisa lihat analisa produk, dan yang lain sebagainya. Tapi saya pengen ajarin dulu yang paling basic, yaitu GPM. Apa itu GPM? GPM adalah rasio seberapa banyak per 1000 views ya. Per 1000 views itu video kita itu menghasilkan klik produk, menghasilkan penjualan. Ini penting nih di dunia affiliate. Karena di dunia affiliate itu bukan hanya sekedar upload video aja, terus kemudian kita ngeliat like-nya, terus kemudian kita ngeliat komentarnya, ngeliat view-nya doang. Itu enggak. Karena percuma views-nya banyak, tapi penjualannya sedikit. Tetap aja penghasilannya sedikit. Lebih baik views-nya sedikit, tapi penjualannya banyak. Itu yang kita harapin dari yang namanya afiliator ya. Nah, di sini saya pengen kasih tahu buat teman-teman semuanya. Jadi, untuk mencapai GPM, itu ada GPM yang bagus, ada GPM yang rendah. Contoh GPM yang bagus, gampangnya gini. Views kita cuma 1000, tapi terjual produknya tersebut sampai 100 produk. Itu artinya GPM-nya tinggi. Tapi ada juga video yang views-nya itu sampai 100.000, tapi penjualannya baru 5. Nah, ini yang namanya GPM rendah ya teman-teman semuanya. Bisa dipahami ya mudah-mudahan sampai sini. Nah, gimana sih caranya agar kita itu bisa meningkatkan GPM yang tinggi atau meningkatkan GPM yang bagus ini? Walaupun views kita sedikit, tapi setiap harinya alhamdulillah ada yang CO, setiap harinya ada yang beli gitu kan. Nah, ada 5 komponen yang mungkin kalian harus bisa lakukan ya. Ini saya pahami basicnya aja dulu, karena saya juga sebenarnya masih pemula juga, masih terus belajar. Yang pertama adalah finish rate. Finish rate itu gampangnya seberapa banyak orang itu nonton video kita sampai selesai. Itu bakal bisa meningkatkan GPM. Ya, faktornya ada 5. Pertama itu, lalu kemudian yang kedua adalah engagement rate ataupun interaksi. Penonton itu nge-like video kita, komentar video kita, itu bisa menaikkan GPM. Tapi menurut saya ini adalah hal yang paling basic ataupun yang tidak terlalu penting juga. Lalu kemudian yang ketiga adalah CTR. Nah, CTR ini adalah seberapa banyak orang itu udah nonton video kita, lalu kemudian ngeklik keranjang kuning kita. Nah, ini penting nih, yang saya pengen pahami dari mulai ketiga aja ya. Karena ketiga ini fokus ke affiliate juga. Nah, kalau misalkan CTR-nya bagus, orang tersebut banyak yang ngeklik keranjang kuning kita, itu bisa berpotensi juga meningkatkan penjualan. Karena kalau misalkan ya, orang nonton video kita walaupun sampai selesai, dia udah komen gitu kan, tapi kalau nggak ngeklik keranjang kita, ataupun nggak ngeklik produk yang kita promosiin, ya percuma aja. Karena nah, ujung-ujungnya dia nggak check out juga, atau mereka itu nggak beli juga. Makanya harus paham yang namanya CTR. CTR itu, misalkan video kita itu tayang 1000 views. Berapa orang yang ngeklik video kita, atau ngeklik produk kita? Misalkan dari 1000 orang tersebut yang ngeklik produk kita 100. Itu artinya CTR-nya 10%. Itu bagus, saya katakan bagus ya teman-teman semuanya. Terus yang ketiga itu. Lalu kemudian yang keempat adalah CO. Apa itu CO? Ya langsung beli gitu kan, gampangannya ada yang beli ya teman-teman semuanya. Nah, di sini kalian harus bisa banget yang meningkatkan yang namanya CTR. CTR itu kalian bisa tingkatkan dengan yang namanya call to action, atau kalian itu menyuruh orang untuk
mengklik keranjangnya atau untuk membeli produknya secepat mungkin gampangnya. Makanya kan sering kalian itu dengar ya, mungkin afiliator juga kalau mau dapetin harga promonya buruan klik langsung keranjang di bawah atau keranjang kuning yang sudah saya sediakan gitu kan. Buruan mumpung lagi ada promo, karena kalau misalkan kalian checkoutnya besok harganya naik, kalian langsung di aja di keranjang kuning. Nah, itu merupakan call to action atau menyuruh orang untuk mengklik keranjang kita ataupun mengklik produk yang kita sedang promosikan. Itu penting banget. Itu harus kalian sediakan atau kalian itu harus di setiap video kalian ada yang namanya call to action itu. Itu wajib hukumnya. Nah, lalu kemudian yang ketiga, yang keempat tadi yaitu CO-nya, kalian harus menyuruh juga orang tersebut membeli secara cepat. Jangan nunggu-nunggu, kan sering tuh, promonya nih bisa berubah-berubah ya, makanya kalian CO-nya sekarang aja mumpung harganya lagi promo, mumpung harganya tuh lagi diskon, atau stok produknya nanti kehabisan. Nah, itu sering banget para afiliator besar itu bilang seperti itu. Kenapa? Karena memang itu adalah hal yang bisa menaikkan GPM tadi, teman-teman. Jadi kalau views kita banyak, yang like banyak, yang komen juga banyak, tapi kalau nggak ada yang CO, percuma juga, nggak dapat duit kan. Nah, disinilah pentingnya yang namanya tadi tuh, CTR dan juga CO-nya itu harus banyak ya, dan harus bisa yang namanya call to action atau menyuruh orang tersebut melakukan sesuatu, entah komen, entah like, atau yang paling penting kalau di dunia afiliator ya, untuk mengklik produk kita dan langsung segera CO, jangan nunggu-nunggu nanti, jangan hanya dimasukin ke keranjang doang, itu penting banget. Nah, saran saya, kalian itu setiap video wajib ada call to action tersebut, menyuruh orang untuk klik keranjang dan juga langsung membelinya. Ya, kalau kalian mau tahu harganya langsung cek aja di pojok kiri bawah atau cek aja langsung di keranjang bawah yang sudah saya sediakan. Dan kalau stoknya masih ada, buruan check out ya, karena stoknya itu sekarang lagi menipis. Dan kalau kalian itu dapetin harga masih di bawah 100.000, buruan check out karena sekarang lagi ada promo. Karena kalau besok kalian CO-nya nanti dapetin harganya lebih mahal lagi. Itu hal seperti itu harus kalian cantumkan atau kalian tuh harus bilang di setiap video kalian, agar apa? Ya, agar orang tersebut mengklik keranjang kita, terus kemudian akhirnya CO juga itu. Nah, kenapa kok sih bisa dikatakan CTR ini penting? Penting banget. Kenapa? Setiap orang yang mengklik produknya, itu video kita itu akan di-push lagi oleh TikTok, atau nanti video kita itu bakal disebarin lagi oleh TikTok. Itu bisa juga menaikkan views juga sebenarnya teman-teman semuanya. Lalu kemudian di situ ada yang namanya CO juga, apalagi orang tersebut habis nonton video kita, terus kemudian dia ngeklik keranjangnya, terus kemudian dia langsung CO, itu saya yakin video kita bakal terus meledak. Mungkin kalian juga pernah lihat ya, mungkin kalian juga pernah ngalamin ketika ada satu video produk, terus kemudian ada yang CO, maka viewsnya juga sedikit demi sedikit itu tetap naik, atau terus naik gitu kan. Ada yang CO lagi, terus naik. Ada yang CO lagi, naik. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, ini saya alami juga hal tersebut. Tetapi untuk video-video baru memang agak susah, saya akui ya teman-teman semuanya. Dan saya sendiri biasanya ngelihat penjualan itu ternyata dari video-video lama. Inilah pentingnya kita juga punya stok video yang banyak. Ya, makanya banyak konten kreator yang brutal. Sehari ada yang upload 5, sehari ada yang upload 10 juga gitu kan. Bahkan ada yang lebih juga. Nah, kalau saya sendiri sih nguploadnya sekiannya atau semaunya aja. Kadang 5, kadang 7, kadang 10. Tergantung sih, tergantung bagaimana saya sendiri bisa megang HP-nya. Nah, itu 4 hal tadi. Yang paling utama adalah di 2 hal ini untuk affiliate ya saya katakan. Walaupun engagement rate, finish rate itu juga penting. Tapi yang paling penting untuk dipelajari oleh kalian adalah melakukan ini, CTR dan juga CO-nya itu harus bagus. Makanya CTA-nya atau call to action-nya kalian harus diperbaiki juga. Nah, lalu kemudian yang kelima adalah AOV. Nah, kalau AOV ini teman-teman semuanya ya nggak terlalu penting banget kalau kalian belum bisa menerapkan 4 ini. Nah, AOV ini nanti kedepannya untuk riset produk, untuk kedepannya itu kalian itu harus mempromosikan produk dengan harga yang berapa dan yang lain sebagainya, itu nanti di AOV. Mungkin next video saya akan bahas karena memang saya kira teman-teman semuanya udahlah step pertama dulu belajarnya kita gimana caranya meningkatkan call to action yang bagus, meningkatkan call to action agar orang tersebut bisa langsung mengklik keranjang kita dan orang tersebut mau CO dari keranjang kuning kita. Itu aja dulu. Nanti AOV mungkin next video saya akan bahas. Yang penting teman-teman semuanya bisa langsung dipraktekin 4 hal yang tadi saya sampaikan. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian mau tanya-tanya boleh tulis aja di kolom komentar. Dan next video saya akan bahas lagi. Saya menutup video ini dan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.